Di dunia ini ada 1,6 juta virus kurang lebih. Setengahnya saja yang baru diketahui. Level ancaman ke arah wabah besar itu kecil banget dari dulu juga. Tapi bukan berarti dari dulu nggak pernah ditemukan, ada. Sebagian penduduk dunia, ya bukan hanya di China, bukan hanya di Eropa, dunia termasuk sebagian orang Indonesia sudah punya kekebalan terhadap penyakit ini. Tapi kalau kita membiarkan, udah batuk pilek, saya dianggap biasa. Karena sebetulnya batuk pilek tuh nggak ada yang biasa. Nggak ada batuk, karena orang sehat tuh nggak batuk. Orang sehat tuh nggak ada pilek, nggak ada orang sehat terus ada ingus ini misalnya atau batuk, itu nggak berarti nggak sehat dia. Di Indonesia, di banyak negara Asia kan bosnya kalau di kantor, kamu cuma sakit batuk flu kerja, itu yang harus berubah. Itu gimana dok? Wah, cuma sakit demam aja izin gitu. Ya berarti bosnya SDM rendah. Jadi harus diperbaiki. Si virus itu apapun, ini prinsipnya ya, tipsnya. Kalau kita kena penyakit yang nggak tahu ini kok panas, beringus, banyakin minum ya? Banyakin minum. Karena virus itu dibuang lewat kencing atau BAB itu. Saya kira LDI itu sudah begitu dan bekerja sama dengan Griffith University untuk pendekatan ini. Kita ada konservasi lingkungan, sampah hidup dikelola, hidup dan dengan, lain sebagainya. Itu yang harus kita jaga selain PHBS tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Liners, apa kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Dika Saputra di Liners Talk yang akan memberikan beragam informasi menarik dan juga edukatif untuk seluruh Liners yang ada di rumah. Baru-baru ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan bahwasannya penyakit yang mirip dengan COVID-19 yaitu HMPV ini masuk ke Indonesia dan sudah terdeteksi di Indonesia. Menkes sendiri mengharapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar menggunakan masker. Lantas seperti apa sebenarnya penyakit ini, kemudian bagaimana metode penyebarannya, dan kira-kira deteksi awalnya ketika kita mengalami atau terkena dari penyakit ini itu seperti apa? Saat ini sudah hadir bersama dengan saya ada Dr. Diki. Halo dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat datang untuk kesekian kalinya di Liners Talk. Kita akan membahas ini salah satu penyakit yang lagi booming ya, virus yang lagi booming di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat terkait dengan penyakit ini itu sebenarnya apa gitu? Ya, pertama ya ini bukan penyakit baru ya. Jadi adanya statement awal ya dari otoritas ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sebelumnya dikatakan ini belum ditemukan di Indonesia. Saya meluruskan sejak awal bahwa ini bukan penyakit baru, berarti di Indonesia sudah ada sejak lama. Karena dia sudah ditemukan secara resmi dalam artian dari sisi pemeriksaan laboratorium, yaitu bahkan di Belanda, bukan di China, tahun 2001. Oke, 2001 artinya ini 2024, sebenarnya sudah lama. Sudah lama, bahkan dari tes serologi namanya. Tes serologi itu sama waktu kalau COVID ini pernah terinfeksi nggak sebelum ada program vaksinasi ya, untuk mengetahui periksa darahnya, kalau ada antibodi dalam darahnya berarti dia pernah melawan infeksi COVID. Nah, itu tes serologi namanya, sudah dilakukan dan ditemukan itu sudah terdeteksi, namanya retrospektif studi namanya. Jadi retrospektif itu balik ke belakang, itu sejak 1950-an. Berarti udah jauh lebih lama lagi daripada 2000-an itu. Artinya kalau sudah dari 1950-an atau katakanlah 2000, sudah di mana-mana, termasuk di Indonesia. Ya, artinya bukan penyakit baru atau virus baru yang masuk ke Indonesia seperti COVID-19 kemarin gitu. Betul. Nah, kalau untuk gejalanya sendiri seperti apa? Apa yang akan dialami seseorang yang dia terinfeksi dengan virus ini? Ya, jadi penyakit ini mirip sekali dengan penyakit flu atau bahkan COVID-19 atau infeksi saluran nafas lainnya yang disebut memiliki gejala seperti flu atau flu-like syndrome namanya. Flu-like syndrome itu flu-like itu seperti sindrom kumpulan gejala. Nah, kenapa sebelumnya selalu ke flu? Karena flu itu penyakit yang sangat populer di dunia sejak 100 tahun lalu lebih. Karena
terjadinya pandemi 100 tahun lalu disebabkan oleh kelompok virus influenza H1N1 namanya. Makanya selalu sejak pandemi yang 100 tahun lalu yang kematiannya jauh lebih besar daripada waktu COVID, itu di dunia terkenal, wah ini sakit flu nih, sakit flu. Nah akhirnya gejalanya pun orang akhirnya menjadi lebih familiar. Karena apa? Karena batuk pilek, meriang, demam ya, atau nyeri badan, nyeri tenggorokan, ya, nyeri menelan misalnya. Antara lain itu yang biasanya dikelompokkan sebagai flu-like syndrome tadi. Nah ini yang ada di HMPV ini juga. Seperti di COVID juga ada kan, atau di flu. Nah kemudian pertanyaan lain dari masyarakat adalah bagaimana penyakit ini jenisnya apakah mematikan atau tidak sebenarnya. Kalau COVID-19 jelas kita sangat mematikan, apalagi jika itu dikaitkan dengan penyakit-penyakit lain, komorbid istilahnya itu. Ada penyakit lain kemudian terkena COVID, maka akan cepat sekali seseorang mengalami kematian. Kalau penyakit ini seperti apa? Ini tidak, karena apa? Karena ini udah penyakit lama. Artinya sebagian penduduk dunia, ya bukan hanya di China, bukan hanya di Eropa, dunia termasuk sebagian orang Indonesia sudah punya kekebalan terhadap penyakit ini. Beda dengan COVID-19, ketika dia muncul, dia penyakit baru, virus baru yang baru menginfeksi manusia gitu. Dan kalau bicara HMPV ini ya karena sudah lama menginfeksi manusia, makanya manusia bagian sudah punya kekebalan. Sehingga angka bukan hanya kematiannya yang kecil saja, tapi juga kesakitannya gitu, sangat kecil. Jadi kalaupun ada yang sampai harus masuk rumah sakit seperti di China sekarang, itu menimpa kelompok yang rawan. Satu, siapa? Anak di bawah 5 tahun, khususnya yang paling besar di bawah 2 tahun memang. Yang kita tahu ya mereka selain sistem imunitasnya masih berkembang, juga biasanya gampang terinfeksi yang lain. Jadi ada namanya infeksi berjamaah. Infeksi berjamaah itu kok infeksi, jadi infeksinya nggak satu, berjamaah dia. Nah kemudian ada yang namanya lansia atau orang tua yang umumnya di atas 70 tahun. Nah di China juga mereka kan, sekarang China itu termasuk negara maju nih. Nah dia banyak sekali lansianya yang usianya sudah bahkan menjelang 100. Nah ini yang rawan karena imunitasnya sebaliknya dengan yang tadi anak-anak, lansia itu menurun imunitasnya atau daya tahan tubuhnya. Ada yang ketiga yang masalah gangguan imunitas. Seperti apa? Orang penderita kanker atau diabetes yang tidak terkontrol ataupun penyakit autoimun misalnya. Ya. Kemudian apa yang membedakan antara penyakit atau virus yang mematikan dengan tidak mematikan? Ada bedanya atau sebenarnya cuma masalah waktu, dalam artian ini virus sebenarnya sudah populer sejak lama sehingga manusia sudah mulai memiliki imun yang kuat untuk melawan virus itu, atau bagaimana? Jadi kalau bicara disebut dengan severity atau keparahan atau tingkat fatalitas ya dari satu virus itu tergantung beberapa faktor. Faktor pertama adalah apakah virus itu baru atau tidak untuk manusia. Itu yang biasanya kalau bicara baru berarti dia berpotensi pandemi seperti COVID-19 SARS-CoV-2 ya. Kedua, termasuk karakter dari virusnya itu sendiri. Dia bisa nggak menembus benteng pertahanan kita. Ya seperti misalnya ya karakter virus HIV misalnya. Dia kayak ninja. Kayak ninja itu ya, tentara kita dalam sel darah darah kita ini mendeteksi intruder ya, intruder itu yang mengancam ya sel-sel patogen. Kalau dia bisa menyerupai atau nempel di sel pertahanan tubuh kita itu sendiri sehingga tanpa disadari dia bahkan membawa virus itu kemana-mana. Nah, itu kemampuan sel virus HIV. Yang ini juga disinyalir dari beberapa riset dimiliki oleh kemampuan dari SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Nah kalau sudah baru punya kemampuan seperti ninja itu dalam tanda kutip, ya itu bahaya gitu. Itu bisa membuat orang yang bahkan yang sehat pun bisa jadi parah gitu. Karena sebetulnya orang bisa tetap sakitnya nggak parah karena sistem imunitas dia bekerja baik
Ketika nggak baik karena itu daya tahan tubuhnya buruk, atau sebetulnya baik tapi si virusnya ini bisa mengelabui sel pertahanan tubuh kita, ya akhirnya runtuh juga pertahanannya gitu. Karena nggak terdeteksi kan. Nah itu yang menyebabkan juga keparahan atau akhirnya membuat itu mematikan. Hal yang terakhir lagi yang juga ini sangat penting, ada tidak obat atau vaksinnya terhadap virus atau penyakit itu. Nah ketika itu tidak ada kombinasi dari yang tadi dua terus ternyata nggak ada obatnya, seperti waktu COVID awal belum ada vaksin, ya sudah repot sekali ya. Kalau sakitnya ini mau diobatin apa nggak keburu, nggak kekejar gitu dengan pertumbuhan dari virus atau misalnya kalau bakteri ya bakteri misalnya. Oke. Jika dilihat dari virus tersebut, sebenarnya tingkat kematiannya nggak terlalu seperti COVID-19 ya. Lantas urgensinya kita untuk mewaspadai virus ini kenapa, Dok? Karena gini, setiap penyakit itu harus disikapi hati-hati ya. Artinya kalau sakit ya sudah harus istirahat, pastikan sampai sembuh, atau minimal jangan menularkan pada orang lain atau membuat orang lain sakit. Karena virus ini ketika dia berpotensi dan sudah terbukti dia kan bisa menyebar di antara komunitas itu. Kalau dia tidak diminimalisir makin pinter dia. Gitu. Virus itu kan juga makhluk hidup. Yang artinya dia punya karakter untuk bertahan hidup. Bertahan hidupnya dia bisa berupaya untuk lebih efektif lagi masuk dan menginfeksi, lebih mudah lagi dia menularkan gitu, bukan hanya kalau menginfeksi ke kita tapi ke orang lainnya. Nah ini hanya bisa terjadi dan dilakukan oleh virus itu kalau dia bisa bermutasi. Dia bisa bermutasi kalau dia mudah menginfeksi. Nah makanya kalau yang ringan-ringan, nah seperti flu ini banyaknya kan ringan nih, termasuk influenza A. Tapi kalau kita membiarkan udah batuk pilek saya dianggap biasa, karena sebetulnya batuk pilek tuh nggak ada yang biasa, nggak ada batuk karena orang sehat tuh nggak batuk, orang sehat tuh nggak ada pilek, nggak ada orang sehat terus ada ingus ini misalnya atau batuk, itu nggak berarti nggak sehat dia. Nah ini harus dirubah, karena kalau itu dianggap sesuatu yang normal, dia membuat virus itu bisa menginfeksi orang lain lebih banyak, yang akhirnya bisa membuka potensi mutasi yang akhirnya melahirkan generasi virusnya yang lebih mematikan, lebih membuat keparahan. Oh, ketika dia pindah dari satu orang ke orang lain itu dia mengambil pelajaran. Ya ada kemungkinan dia lebih berkamuflase lebih besar gitu. Memiliki kemampuan yang lebih pintar lah dalam menginfeksi dan itu ada peluangnya, itu ada bisa iya bisa tidak. Tapi kalau dari sekian juta kemungkinan pasti terjadi kan. Ada kan itu berlaku teori probabilitas namanya. Oke. Dari tahun 2001 sampai dengan saat ini ada nggak tingkat kematian kemudian catatan pasien meninggal gara-gara virus ini? Ada, tapi adanya di kelompok yang tadi rawan itu, antara banyaknya di anak atau lansia atau yang dengan gangguan imunitas. Tapi itu pun sedikit, kecil gitu. Ya antara katakan lagi nih, bahwa data epidemiologi menunjukkan si virus HMPV ini dia menjadi penyebab kedua terbesar infeksi pada saluran nafas anak, khususnya di bawah 5 tahun. Kedua terbesar, yang pertamanya RSV namanya, syncytial virus. Bagus tuh kalau kasih nama syncytial virus. Nah, pakai Muhammad depannya. Iya. Tapi cewek itu kayaknya. Betul. Nah, terus dia itu ditemukan proporsinya 5-10% pada anak-anak itu menyebabkan atau disebabkan oleh HMPV ini. Ya dari infeksi saluran nafas yang disebut dengan batuk pilek secara umum itu. Nah, dari sekian itu yang meninggal masih di bawah 0,5%. Artinya kecil banget. Ya, tidak seperti COVID-19 ya. Iya, betul. Oke. Lantas masih relevankah kita dengan cara jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker dan lebih ekstrim lagi tidak keluar rumah? Sangat. Ya, tapi nggak se-ekstrim waktu COVID nggak keluar rumah atau nggak boleh beli makanan di luar juga. Iya, boleh. Asal lockdown. Nggak sampai begitu. Nggak sampai begitu. Nggak sampai begitu. Cuma perilaku 5M-nya lah dulu. Saya yang dulu mencetuskan
istilah 5M ya, kemudian bicara beberapa istilah lain yang kaitan dengan upaya pencegahan, ini masih sangat relevan ya. Karena apa? Karena ini bukan hanya bermanfaat untuk HMPV atau COVID saja, tapi untuk semua penyakit infeksi saluran nafas yang ditularkan terutama ya lewat udara ini. Orang berbicara, kita kan jaga jarak nih. Ya, jaga jarak seperti ini. Tapi kalau dalam konteks yang yang lebih baik ketika orang sakit, ada orang sakit ya sebenarnya jangan dekat dia harus di rumah saja, jauhi saja orang-orang sakit itu ya dok. Ya dijenguk, tapi juga disarankan dia jangan beraktivitas di luar. Kalau jenguknya sambil jangan dekat-dekat gitu. Iya, ya pakai masker. Dan ini adalah satu hal yang harus dibangun. Jadi kalau saya di Australia ini ya, saya kerja, terus ada orang batuk pilek, maksa ke kantor kerja di ruangan itu bisa dimarahin dan dia makan diancam, saya melaporin kamu loh sama polisi gitu. Ya, bisa begitu. Di Australia begitu? Iya bisa begitu, karena memang dia bisa menyebabkan orang lain tertular. Selain tertular, membahayakan orang lain. Apalagi saya punya penyakit autoimun, kamu bawa ini gitu. Jadi dan memang harusnya juga begitu. Itu biasanya yang begitu ya orang Asia yang maksa-maksa. Karena di Indonesia, di banyak negara Asia kan bosnya kalau di kantor, kamu cuma sakit batuk flu, kerja. Nah itu yang harus berubah. Itu gimana dok? Wah, cuma sakit demam aja izin gitu. Ya berarti bosnya SDM rendah. Jadi harus diperbaiki ya. Jadi ini yang harus kita jadikan momentum ini untuk merubah gitu. Karena ternyata pandemi itu tidak cukup memberi pelajaran. Masih balik lagi. Terutama mindset dan terutama di regulasi ini juga masih banyak yang masih lemah. Oke dok, jika virus ini sudah ada sejak 2000 ya, tahun 2001 kemudian ada lagi yang tahun 50-an tadi yang virusnya ditemukan gitu. Lantas kenapa ada rasa takut dan khawatir pada masyarakat akhir-akhir ini? Ya karena pertama banyak yang masih trauma lah, apalagi kalau bicara China ya. Terus terjadinya di bulan Desember lagi gitu. Betul. Kan jadi seperti kalau istilah anak sekarang itu apa namanya? Flashback gitu ya. Kayaknya ini Desember nih. Desember kelabu. Nah, ini yang membuat ada efek psikologis, ketakutan, gitu. Ya fobia juga. Ini kalau bicara China, beberapa sebelumnya juga kan ada mikoplasma lah. Kan sebelumnya begitu dulu. Itu mikoplasma di bulan yang sama Desember. Makanya saya selalu mengingatkan ya melalui Linestock ya bahwa dari berbagai, kan saya peneliti global health security, antara lain meneliti beragam wabah pandemi dari dalam sejarah manusia. Itu yang paling rawan dalam 1 tahun kalau bicara bulan itu adalah bulan Desember dan Januari. Kenapa dok? Karena satu, dari sejarah membuktikan terjadinya pertama kali wabah seringnya di situ, di bulan itu. Kedua, kenapa? Karena di situ pergerakan manusia di dunia ini paling tinggi. Ya karena orang mau liburan akhir tahun. Lebaran juga tinggi dok pergerakan. Tapi nggak sebesar akhir tahun, karena kalau lebaran banyaknya muslim. Tapi kalau akhir tahun mau muslim mau bukan muslim, mau ateis, mau apapun itu akan melakukan mobilisasi yang tinggi di bulan Januari akhir Desember dan awal Januari. Ditambah lagi ini lebih diperpanjang karena salah satu negara yang penduduknya paling besar dan paling menyebar di dunia itu penduduk China. Dia punya namanya tahun baru China, Cap Gome. Februari, Cap Gome. Nah, atau Imlek lah atau apa ya, itu di Februari kan. Nah, itu yang akhirnya meningkatkan risiko. Dan sebetulnya ada salah satu juga dari salah satu ulama kalau bicara ini tentang hadis yang menyebutkan juga memang dalam penjelasannya Desember itu memang rawan sekali wabah. Jadi selaras nih dengan riset saya. Kemudian ketika orang misalkan kita sudah terkena virus tersebut, virus HMPV gitu.
secara terus-menerus, apa dampak yang akan kita terima dari adanya virus itu dalam tubuh kita? Ya sebetulnya untuk diketahui ya, manusia itu bahkan kalau bicara komposisi tubuhnya, itu 1 kilogram dari berat dia itu sebenarnya bisa berbentuk atau disebutnya microbiome, atau ada bakteri, ada virus di situ. Itu bisa kurang lebih 1 kilogram atau bahkan lebih. Itu karena apa? Karena manusia ini dari nenek moyangnya dulu itu mereka pernah terinfeksi virus, bakteri. Nah, itu memperkaya tubuh kita. Sehingga kita itu makin survive, makin bertahan saat ini. Nah, kalau terinfeksinya bisa bertahan, itu akan diteruskan ke anak cucunya dalam bentuk pertahanan ya, dalam genetik dia. Tapi yang bahaya itu kalau ya terinfeksinya oleh virus yang memang memiliki potensi merugikan jangka panjang. Misalnya untuk yang cacar itu, cacar air. Kalau cacar air dia nggak hilang, terus di sel saraf kita yang pada saat kita lagi lemah, ada yang bentuknya misalnya tahu Herpes zoster ya, bukan Herpes simplex, Herpes zoster yang kadang di sini. Ya, di ujung. Itu pengaruh dari itu ya? Ya karena dia reaktivasi. Itu karena daya tahan tubuhnya menurun. Atau yang lebih ini yang melebar gitu. Kalau di Australia disebut dengan single ya. Bukan single belum nikah gitu ya, tapi singles gitu. Jadi dia menyebabkan nyeri sepanjang persarapan yang hebat. Gitu. Dan itu akhirnya harus dirawat dan perlu vaksin. Nah, sekali lagi kalau terinfeksi orang itu yang namanya sering terinfeksi ya, jadi dia punya risiko. Jadi jangan dianggap remeh, saya biar kuat ya, nggak begitu. Kayak di apa kalau di India ada disebutnya gitu. Perindapan itu. Ya Bu, jangan begitu, itu salah. Salah itu dong. Ya, jadi ada orang saya biar kuat diminum apa kan segala macam, itu yang salah. Berarti artinya memang ada virus ataupun tidak ada virus, menjaga kesehatan dan kebersihan. Boleh, silakan. Menjaga kesehatan dan kebersihan itu sebenarnya dilakukan kapan saja ya, Dok ya. Iya. Ya, termasuk kalau dari habis makan, dari toilet, ya itu juga harus dibiasakan cuci tangan gitu. Ini yang harus terbangun lah, karena bagaimanapun kan an-nadzafatu minal iman, jadi kebersihan sebagian daripada iman, dan itu kalau bicara kebersihan adalah hal yang menjadi kunci untuk mencegah banyak penyakit. Baik terutama yang dari ini oral itu maksudnya mulut yang dimakan dan diminum. Artinya memang harus lebih aware lagi terhadap penyakit-penyakit tersebut. Kemudian apa langkah-langkah yang sebenarnya harus diambil? Scoop besarnya adalah stakeholder, pemerintah. Scoop kecilnya adalah diri kita sendiri. Apa langkah-langkah yang harus sebenarnya diambil agar ini tidak menyebar dan menjadi semacam pandemi lagi gitu? Satu yang jelas memang ini potensi pandeminya amat sangat kecil banget gitu ya. Udah amat sangat kecilnya, agak panjang. Jadi nyaris mendekati 0 lah gitu. Tapi nggak bisa kita sebut 0% karena yang mutlak itu kan milik Allah gitu. Karena bisa aja Allah itu benar ting di kun fayakun, nggak bisa aja gitu. Tapi secara keilmuan kecil banget. Tapi saya nggak boleh ngambil 100%. Kemudian bicara bahwa apa yang harus dilakukan, ini sebetulnya bukan bicara, sekali lagi berulang kali saya sampaikan bahwa ini bukan hanya bicara COVID, bukan hanya bicara HMPV atau dulu Mycoplasma ya dan lain sebagainya. Pokoknya prinsip hidup bersih sehat di segala aspek ya, ditambahin tuh ada hidup bersih sehat di segala aspek, karena dia cuci tangan tapi nggak cuci yang lain gitu. Nggak cuci tangan tapi nggak cuci yang lain itu gimana? Kakinya nggak dicuci, kakinya nggak dicuci kotor gitu kan, atau yang lainnya saya nggak usah dirinci dari bawah ke ini kan. Nah, tapi ya artinya segala aspek, karena gini, saya pernah pegang program namanya penyakit menular seksual dan HIV/AIDS di ASEAN, bukan di Indonesia, di ASEAN. Nah itu bicara segala aspeknya nggak masuk sama dia. Jadi dia misalnya ya pergaulan bebas ya, sehingga kencingnya bukan bersih gitu, kencingnya kencing nanah.
Gitu. Kencing nanah itu luar biasa nyeri. Dan bahkan saya pernah lihat pasien ya waktu itu, nggak apa-apa jadi kesini ya, jadi kencing. Nggak apa-apa, dikit kita serempet dikit nggak apa-apa. Itu ya karena dia meninggalkan perilaku hidup bersih sehat di segala aspek itu. Ya. Itu dia kencing sambil megang ini, di atas ada ini besi kan. Tapi besinya nggak ini, tapi besi sampai agak bengkok, saking nahan nyerinya. Sakitnya itu ya. Saking sakitnya. Ya, muaranya adalah tidak menjaga kebersihan. Tidak menjaga kebersihan di segala aspek gitu ya. Sebenarnya gini Dok, ada juga beberapa statement yang mengatakan bahwasannya demam atau flu dan lain sebagainya itu adalah cara detoksifikasi tubuh kita, mengeluarkan penyakit. Jadi sebenarnya nggak perlu diminumin obat dan lain sebagainya. Sebenarnya itu benar nggak sih? Nah itu cara pikir yang tadi perendapan. Oh gitu. Iya. Itu jadi itu yang sekarang masih banyak, bukan hanya di perendapan itu, bahkan di beberapa bagian dunia termasuk di China, bahkan beberapa kelompok di Indonesia menganut seperti itu. Makanya dia suka makan yang aneh. Oh biar badan saya kuat, melakukan sesuatu yang nggak biasa gitu. Misalnya minum yang ini ada di ular gitu, ada apanya gitu, atau empedu apalah pokoknya yang aneh-aneh lah. Karena itu biasanya satu tidak berbasis ilmiah, nggak berbasis ilmiah yang begitu. Kedua ya hanya satu kepercayaan yang juga sekali lagi tidak logis. Nah, padahal secara saintifik itu berbahaya, membiarkan kita sakit ya, atau itu namanya satu mendolimi diri sendiri kan, mendolimi diri sendiri. Kedua juga membuat tubuh kita bahkan terpapar pada satu paparan yang bisa jadi membahayakan. Jadi yang namanya bahkan katakanlah flu itu sesuatu yang harus dihindari. Ya, jadi diobati juga gitu ya. Dan diobati gitu kalau sampai sakit ya, dalam bentuk misalnya, pokoknya jangan sampai si tubuh kita akhirnya mendapat satu posisi yang akhirnya nggak bisa fungsi pertahanan tubuhnya berjalan optimal. Ya, ini yang akan merugikan. Itu yang terjadi di COVID-19. Makanya ada potensi tsunami long COVID itu karena orang yang terinfeksi COVID berulang itu cenderung daya tahan tubuhnya udah rusak. Daya tahan tubuhnya rusak? Terganggu atau minimal terganggu sehingga dia mudah sakit. Nah makanya jangan dibalik, kok sekarang orang kok gampang sakit gitu. Sejak pandemi ini yang disalahin vaksin. Vaksin telat juga datangnya. Kemudian juga yang jelas dari data menunjukkan yang pertama terinfeksi COVID kemudian belum sempat divaksin itu mayoritas mengalami long COVID. Jadi ya ada selain mudah sakit tadi, ada keluhan-keluhan lain, mungkin ada mudah lupa gitu. Tapi di beberapa hal, di beberapa pembicaraan juga gitu terkait dengan vaksin ini juga banyak memang yang mengatakan apa yang dokter katakan tadi. Salah satunya adalah setelah vaksin kok daya tahan tubuh saya lemah ya, atau setelah vaksin kok, setelah COVID ini kok kayak badan saya lebih berat gitu. Nah sebenarnya itu tuh semacam suges aja, atau sebenarnya memang ada pengaruh dari adanya vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh? Jadi pertama harus dipahami, ketika vaksin itu disuntikan dalam tubuh, dia itu nggak kayak misalnya minum ini ada terus gelasnya di sini dia begitu terus kemana. Enggak, dia itu adalah bentuknya satu biologis ya, misalnya bukan kebutuhan biologis ya, tapi bukan. Biologis ya. Jadi dia ketika dia masuk, dia memang bereaksi ya dengan sistem imunitas kita, karena dia berperilaku seolah-olah dia itu adalah virus. Jadi kayak dilatih lah tuh sel tubuh kita itu. Nah, tapi setelah tubuh itu merespon, mengenali dia sebagai ancaman, terus ditangkap dan akhirnya dimusnahkan, ya sudah, tidak ada si vaksinnya. Si yang disebut vaksin tuh gitu, dia nggak jadi terus mulai, enggak, dia udah dimusnahkan kan. Nah tapi tubuh kita akhirnya mendapat informasi, oh ini kalau ketemu
makhluk ini kita harus bereaksi seperti itu. Nah, itu yang disimpan di dalam otak, akhirnya dilatih semua sel tubuh kita. Jadi yang tadinya udah hancur, udah nggak ada, udah direspon oleh sel pertahanan tubuh kita. Kalau nggak ada yang mendep di tubuh ya? Nggak ada. Apa nggak ada itu? Ya ada juga yang mengatakan bahwasannya, ini kita sekalian ngobrol juga ya. Ada juga yang mengatakan bahwasannya vaksin itu adalah mikrologam yang dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Nggak ada, berarti dia belum pernah ke pabrik vaksin, belum lihat. Jadi jangan sampai kila wakola. Ya, jadi katanya gitu kan, walaupun ada ragunya, katanya. Tapi ini nggak boleh. Ya, makanya di dalam urusan ilmu itu harus berdasarkan sanad. Jadi bahwa saya dari siapa ya, dari Dokter Diki siapa? Itu ilmu tuh harus begitu. Itu ilmu dunia, apalagi ilmu agama gitu. Nah, ini berlaku. Jadi nggak boleh. Wah, saya ini dari mana, dari YouTube. Makanya kalau nyari ilmu jangan dari YouTube. Dari YouTube, ya. Dari majelis Facebook ya dan YouTube ya. Ya, itu nggak boleh ya, nggak Dok boleh. Ya. Jadi memang harus berguru ya. Betul. Jangan sampai mendirikan majelis-majelis yang seperti itu. Betul. Oke, back to topic. Kita bagaimana cara menghadapi seseorang yang terinfeksi virus ini bagaimana penanggulangannya, kemudian haruskah secara medis atau bisa ditangani mandiri atau misalkan dengan isolasi mandiri gitu. Mayoritas ini sembuh sendiri ya. Jadi dalam paling lama 7 hari. Itu pun kalau 7 hari berarti dia udah mungkin tadinya tukang begadang ya, makannya juga kurang bergizi ya. Itu yang biasanya menyebabkan durasi atau agak lama gitu. Oke. Tapi ya sebetulnya kan obatnya nggak ada, vaksin juga nggak ada. Nah ya dia banyak minum aja, tapi minum air putih. Kalau kopi nggak bisa ya? Ya nggak, karena si virus itu apapun, ini prinsipnya ya, tipsnya. Kalau kita kena penyakit yang nggak tahu ini kok panas, beringus, atau diare, mencet, karena beda diare sama mencet. Jadi flu itu ya nggak apa-apa, jadi dia minum. Gimana, boleh atau banyakin minum ya? Banyakin minum, karena virus itu dibuang lewat kencing atau BAB itu. Oke. Artinya minumnya diperbanyakin gitu ya, misalkan 2 liter gitu. Semua virus ya, baik semua itu. Virus. Iya. Dilawannya pakai air putih. Ya maksudnya untuk membantu, kayak misalnya demam berdarah, demam cikungunya ini sekarang lagi musim nih. Iya betul, karena musim hujan ya. Nah, kemudian kita melihat bahwasannya ketika memang sudah terkena penyakit tersebut, apakah peran penting tenaga medis dan ilmuwan dalam menghadapi virus ini? Apakah sosialisasi, apakah menciptakan vaksin baru, ataukah bagaimana untuk virus ini? Atau ya biasa saja gitu? Ya sejauh ini karena ancaman kesehatan masyarakatnya kecil, jadi kalau bicara riset vaksin juga mereka melihat cost effective dari riset vaksinnya. Jadi dari besarnya ancaman ya perlu segera riset vaksin. Tapi kan kenapa dari tahun 2000-an nggak terlalu banyak riset vaksin ini juga karena ancamannya kecil. Level ancaman ke arah wabah besar itu kecil banget dari dulu juga. Tapi bukan berarti dari dulu nggak pernah ditemukan, ada di negara-negara terutama yang bermusim dingin ya, 4 musim itu. Mereka mendeteksi kasus ini per tahun ada di bulan-bulan kayak Desember ini. Gitu. Artinya tidak perlu dikhawatirkan ya, Dok? Tidak sebetulnya. Hanya di negara seperti Indonesia kan kita menjadi kaget karena wah kayaknya belum pernah nih dengar gitu. Padahal udah ada sejak lama. Padahal udah ada lama, karena juga di kita kan kalau sakit jarang sampai tahu ini apa penyebabnya, itu jarang. Ya. Karena keterbatasan teknologinya, keterbatasan mungkin ilmu juga, keterbatasan juga dana uang karena mahal ini tesnya. Betul. Nah kalau untuk dari sisi makan dan minum sendiri, mungkin ada nggak makanan dan minuman yang bisa memperkuat imun kita sehingga bisa melawan virus ini, atau sebenarnya cukup minum obat saja? Sebetulnya obat pun nggak terlalu spesifik obat yang membunuh virusnya kan, dia hanya yang sifatnya suportif, mendukung. Kayak misalnya boleh minum untuk pereda panasnya, untuk nyeri kepalanya misalnya ya. Ya ada anti analgetik misalnya ya, seperti paracetamol itu kan nama generik. Atau kalau obat pilek ya boleh, ada obat pilek batuk. Tapi yang jelas dia makan bergizi, seimbang, halal. Kemudian
sebenarnya ada alat tesnya nggak untuk mengetahui ini penyakit apa dan untuk mendeteksi oh kita ini terkena virus ini atau tidak gitu? Ada, disebut dengan molecular diagnostic test namanya. Bentuknya gimana itu, Dok? Ya kayak PCR gitu. Tesnya kayak PCR, jadi dikorek-korek juga sama gitu. Cuma ini kan mahal. Jadi katakanlah untuk satu orang bisa sampai 3 jutaan. Satu kali ini tes itu. Ya, jadi makanya kan di Indonesia daripada dites gitu terus ini nggak parah nggak bahaya juga ya mending beli bakso kan. Ya betul 3 juta. Seblak ya. Iya, 3 juta bisa. Seblak ceker dapat berapa puluh baskom itu ya. Iya. Makanya di kita jadi jarang jadi tahu. Bener. Pokoknya taunya batuk pilek kayak batuk pilek aja gitu. Ya. Penyebabnya apa? Ya. Nggak ada yang tahu ya. Bukan nggak ada yang tahu. Males untuk meneliti, nggak dicari tahu. Pertama karena biayanya mahal tadi ya. Jadi ketika kan ya walaupun pemerintah sudah meluruskan bahwa ada HMPV itu lama Menteri Kesehatan yang sudah meluruskan. Tapi sebelumnya kan juru bicaranya juga mengatakan bahwa ini nggak ada di Indonesia gitu. Disinformasi berarti. Ya itu ya karena nggak nanya saya juga kan berarti. Oh iya nggak panggil dokter Diki sih. Coba panggil dong harusnya. Padahal saya udah bilang di media. Tapi ya alhamdulillah kan pemerintah mengundang saya. Jadi saya sebagai warga LDI kan diminta untuk memberi masukan. Jadi saya sampaikan bahwa ini udah ada di Indonesia dan tapi kita nggak punya datanya kan karena pemerintah kan punya prioritas juga program penyakit yang memang lebih membahayakan dan sebagainya. Nah, ketika saya bicara seperti itu, akhirnya ada yang bicara terutama rumah sakit swasta. Kalau rumah sakit swasta kan yang datang punya uang diperiksa ada dari dulu ternyata ada di anak itu di Indonesia. Itu artinya apa yang saya sampaikan secara keilmuan ya benar adanya dan didukung gitu. Jadi kalau sekarang akhirnya pemerintah terbuka iya, tapi karena sekali lagi kalau itu dilakukan kepada orang yang memang melakukan pendeteksian, cari tahu. Oke. Dan ya inilah tidak perlu dikhawatirkan lah ya. Cukup caranya cara menghadapinya adalah isolasi mandiri juga bisa, menjauhi kerumunan. Pokoknya banyak tidur, istirahat. Pokoknya banyak izin bos, saya lagi demam. Iya, betul. Demam aja masuk aja kerja gitu. Nah itu yang berarti kata Pak Diki nggak boleh mention kayak gitu. SDM rendah Pak. gitu. Iya, bilangin aja Pak dosen, Bu saya izin lagi demam gitu. Demam aja izin kata dokter Diki. Makanya kata dokter Diki deh. Kalau nggak percaya tonton aja tuh Line Stock gitu. Iya, betul. Oke, mungkin pesannya terakhir Dok untuk pengalaman pandemi sebelumnya apa pelajaran yang bisa kita ambil sehingga kita juga menghadapi virus semacam ini juga kita juga bisa mengambil hikmah dan berhati-hati terhadap virus. Silakan Dok. Ya, pertama selalu saya sampaikan bahwa manusia ini karena jumlahnya makin banyak, sekarang udah 8 miliaran lebih manusia ini kan. Dan yang terbanyak ini sekarang bukan China kan, India pun banyak. 8 miliar ya Dok ya? Iya, 8 Itu banyak cewek apa cowok Dok? Secara perbandingan nggak apa-apa ini jadi bahas ini. Iya. Jadi secara perbandingan hampir sama. Oh, berarti belum mau kiamat ya Dok? Tapi ternyata dari kelompok yang laki ini juga, karena saya pernah diserang nih. Iya. Kan saya suka nyempil-nyempilin inilah tentang dalil kan. Iya. Nah mereka tahu nih ada yang di forum internasional nih ada yang bilang saya kan kata Dokter Diki nanti menjelang kiamat, laki-laki itu lebih sedikit, lebih sedikit pada perempuan. Saya bilang kan di situ nggak dijelaskan ini kan, tapi coba aja Anda lihat sekarang. Kalau lihat laki-laki sekarang, itu yang benar-benar laki-laki. Oh, dikit. Iya. Sisanya apa dong Dok? Nah, ada yang, ini yang terjadi. Iya. Gitu. Jadi di kelompok laki-laki itu pun kenapa ada fenomena cabe-cabean? Hah? Cabe-cabean? Iya, itu karena di umurnya dia nggak mendapatkan pasangan. Oh. Sehingga dia melihat ke atas. Karena yang atas yang laki ini nyarinya laki ke bawah. Hah? Laki nyari laki Dok? Iya, itu banyak kan ya begitu. Jadi fenomena seperti itu dan itu semakin banyak gitu. Nah, karena kenapa kesulitan mendapatkan pasangan atau gimana Dok? Nah ini ada pengaruh pergaulan juga. Pergaulan. Gitu. Makanya karakter tuh menjadi penting kan. Iya. Gitu. Nah jadi
kembali ke ya, kembali ya. ke situ tadi ya Dok ya, silakan Dok. Jadi Kok lupa, lagi Dok. jadi ke situ ya Dok ya. Jadi tadi bilang penduduk banyak ya. Nah, ya 50-50 Dok. Cewek cowok 50-50. nah penduduk banyak itu akhirnya kan perlu rumah, perlu makan. Nah, ini area hijau. Nah, itu berkurang. Karena mereka di deforestasi itu kan hutan ditebangin. Nah, ini ingat punya dampak serius. Karena hewan itu kan ada habitatnya, hutan, terutama hewan liar. Di dalam hewan liar itu ada virus yang nempel, terutama yang liar-liar itu termasuk kelelawar. Nah, ini kalau misalnya dia mati, inangnya atau hostnya, inang tuh tempat dia si virus itu, si virusnya nggak mati tapi nyari inang baru. Nah, inang ketika dia pindah itu karena itu memang kodarnya dia harus bertahan kan, diberi hukum sama Allah, hukum biologi itu. Nah, ketika dia pindah itu dia bisa mendobrak, kalau di film Avenger itu kan, menembus barikade gitu. Nah, itu berarti dia punya kemampuan yang meningkat. Nah, ketika itu terjadi, dia bisa lagi pindah lagi ke manusia. Itu yang disebut dengan zoonotic disease atau viral zoonosis. Jadi penyakit yang bermula dadinya di hewan akhirnya bisa ke manusia. Nah, itu yang kalau nanti tonton di Line Talk ini, mungkin berapa tahun lalu waktu masa pandemi saya sempat bilang di dunia ini ada 1,6 juta virus kurang lebih. Setengahnya saja yang baru diketahui. Yang baru diketahui oleh manusia kurang dari 1%. Nah, ketika kita di dunia ini ada virus yang semakin banyak yang lompat karena si inang aslinya punah meninggal gitu. Ya wafat ya. Itu. Nah, itu berarti akan berkontribusi meningkatkan yang 1% itu. Nah, makanya konsekuensi selanjutnya ancamannya buat kita adalah penyakit wabah pandemi akan semakin besar, meningkat, semakin sering. Nah, oleh karena itu kita harus berubah. Pendekatannya adalah One Health strategi. Apa itu One Health? Pendekatan kesehatan bukan hanya di manusia, tapi hewannya juga lingkungan. Nah, itu yang harus kita bawa. Dan saya kira LDI itu sudah begitu dan bekerja sama dengan Griffith University untuk pendekatan ini. Kita ada konservasi lingkungan, sampah, hidup berdampingan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita jaga selain PHBS tadi. Sekali lagi terima kasih, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Amin. Dok, sehat selalu. Amin. Luar biasa sudah memberikan edukasi dan juga inspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah, dan juga mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Dokter Diki tadi bisa diterima dengan baik sehingga bisa menerapkan pola hidup sehat dan menghindari terhindar dari penyakit-penyakit dan virus-virus yang tidak kita inginkan. Komen di bawah kira-kira siapa lagi yang akan kita undang di program Line Talk. Kita berbagi cerita inspiratif dan juga edukatif. Saya Dika Saputra, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.